tangan gaji kalian. Dan bagaimana naskah, e-flyer, foto kegiatan, dokumen, arsip, surat tugas terevidenkan dengan baik. Kemudian saya mendelegasikan sebagian kewenangan saya kepada Kasubag dan Katim. Karena apa? Saya tidak mungkin menerjemahkan 105 orang ini saya sendiri. Katim akan saya beri kewenangan. Sangat mepet ya, kasihan Mbak Tiara. Saya sangat paham soal SKP, mohon maaf. Terkait bagaimana apa namanya dilakukan. Karena apa? Kadang-kadang kita bekerja berdarah-darah, capek sekali, teman-teman tidak menyiapkan eviden. Padahal eviden itu sangat penting untuk diri kita dan lembaga ini. Jadi saya akan mencoba menyusun kembali, mengecek kembali eviden teman-teman di 3 bulan terakhir. Kemarin nanti saya akan membuka sama-sama dengan semua Katim dan Kasubag untuk melihat. Nanti saya juga akan menyiapkan, melibatkan pengelola. Jadi tolong siapkan dari sini, dari hari ini setiap kegiatan yang dilakukan, foto baik tanggal terutama bagian-bagian tertentu yang bukan operasional, yang evidennya membutuhkan foto. Terutama di TMB dan di umum, bagian umum. Karena kalau keuangan dan SDM evidennya kan ada gitu kan. Ini menjadi catatan penting untuk kita bersama karena lembaga ini besar karena kita yang paling bawah. Dari kita, bukan direkturnya kita hebat, kalau kita tidak mau melaksanakan tugas-tugas kita ya sami mawon orang Jogja bilang, sama saja. Jadi sebagian amanah yang diberikan negara kepada kami, kepada saya akan saya limpahkan sebagian kecil ke, atau sebagian separuh mungkin, paling sebagian besar ke Kasubag dan Katim. Karena apa? Mohon maaf terutama untuk Katim, saya harus mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lembaga tidak bisa memberikan apresiasi apapun kecuali kepercayaan. Kepercayaan ini saya berikan karena kadang-kadang teman-teman merasa selevel sehingga tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Katim. Karena Katim biasanya hanya diberi kesempatan memerintah, tidak diberi kesempatan untuk bagaimana memberikan atau mengintip SKP apa yang dikerjakan. Berangkat dari sini di 100 hari kerja saya sampaikan bahwa Katim mempunyai hak sepenuhnya menilai atas arahan saya. Saya akan memberikan apa namanya QQ dan akan memberikan mungkin nanti misalnya seminggu sebelumnya Mbak Tiara, saya akan menelpon masing-masing SDM yang SKP-nya belum lengkap. Ini penting karena apa? Kita sudah bekerja, kadang-kadang lupa eviden. Sekarang siapkan diri kita semuanya dengan eviden yang kita kerjakan. Siapkan. Karena eviden itu memberikan rasa kepercayaan lembaga kepada diri kita bahwa kita sudah bekerja. Ini ada pertanyaan soal Katim sebelum kita berlanjut? Saya soal kepercayaan adalah hak untuk Katim diberikan sepenuhnya kepada Kepala RRI untuk memilih Katim-Katim yang akan mensupport, yang akan memberikan apa ya, energi terbesar tentang ekspektasi Kepala RRI kepada Dewan Direksi. Jadi Katim mempunyai fungsi yang sangat besar karena kita adalah core bisnisnya adalah di operasional. Kalau Kasubag TU sudah jelas, beliau adalah SK-nya Direktur Utama. Tapi Katim bagaimana menerjemahkan ide-ide dari direksi untuk memenuhi ekspektasi Kepala RRI melalui Katim dan anggota timnya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Katim mempunyai
tanggung jawab yang besar terkait anggota timnya, terkait apa yang dilakukan anggota timnya. Memang ada karena saya berapa RRI ya, sudah berapa RRI yang menggunakan Katim-Katim, saya di Jakarta juga Katim program gitu kan. Jadi apa namanya, kadang-kadang teman-teman yang mungkin merasa selevel, merasa kemampuannya lebih, tidak mau mendengarkan Katim. Padahal yang disampaikan Katim adalah apa arahan dari kepala RRI. Kalau melawan Katim dalam tanda kutip tidak mendukung program Katim, berarti tidak mendukung program atau ekspektasi kepala RRI. Ada yang tidak setuju? Boleh kok tidak setuju. Silahkan. Ini diskusi ya, saya tidak kepingin satu arah dari saya. Cuma saya menegaskan kembali karena kapal yang saya bawa ini besar banget. Kapalnya besar banget, nanti akan banyak gesek-gesekan. Kita yang satu keluarga 2 orang aja gesekannya banyak. Apalagi kita keluarga besar, 105. Akan banyak gesekan, akan banyak iri, cemburu, akan banyak suka dan tidak suka. Untuk itu kita perlu perlu menyamakan persepsi. Sehingga langkah kita itu geraknya sama. Kalau langkah tidak sama, bagaimana ekspektasi atau goal itu akan tercapai? Tidak ada. Kita perlu melangkahkan kaki, semangat, spirit, bergandengan tangan bersama-sama. Karena namanya dinamika dalam organisasi pasti ada. Tapi tolong kembali kita memahami bagaimana aturan-aturan di lembaga. Tadi Pak Kasubag menyampaikan ada Perdirut nomor 1 tahun 2024 tentang bagaimana pemotongan tukin, tentang jam kerja, tentang bagaimana pembayaran tukin, itu ada semua. Tolong dipelajari kembali. Semua orang boleh dan wajib mempelajari aturan-aturan di lembaga kita. Itu dan mungkin saat ini juga kita setiap hari itu lebih dari 2-3 Zoom. Dan paling banyak itu mesti di core business sama di SDM terutama dan keuangan. Jadi jangan sampai ketika Mbak Tiara menyampaikan teman-teman tuh tidak percaya. Karena misalnya Mbak Tiara yang ikut. Dan jangan sampai misalnya yang ikut Mbak Dina. Mbak Dina ikut kok teman-teman TMB nggak percaya. Ya jangan, karena sekarang kita konsepnya adalah kapasitas building. Misalnya lagi di penyiaran, yang ikut misalnya Mbak Rukaya. Disampaikan kok nggak percaya. Lah mau percaya sama siapa gitu kan. Jadi jangan berbicara soal biasanya seperti ini. Kita setiap hari lebih dari 3-4 Zoom yang kita ikuti. Setiap hari. Mungkin bisa dicek bagaimana Mbak Didin setiap hari membroadcast di grup manajemen itu tentang apa yang dilakukan. Jadi selalu saya wanti-wanti, tolong diingatkan timnya ya. Jangan sampai kita mendapat teguran surat cinta karena kita tidak ikut. Malu lah gitu kan. Kita sudah saya sampaikan gaji kita cukup, tukin kita dapat, uang makan dapat, masa hanya perintah dari direksi tidak bisa kita lakukan. Itu mungkin untuk diskusi tentang diri kita. Dengan siapa kita dan siapa diri kita di Lembaga Penyiaran Publik RRI Sumeneb. Ini mereview ya, mungkin sudah pernah dengar, sudah pernah mengetahui, cuma saya mengingatkan kembali sebagai tanggung jawab saya sebagai Kepala RRI Sumeneb. Itu kemudian saya kelihatan ya di depan, kecil banget ya, enggak apa-apa sih. Nanti ini tentang protokoler dan kehumasan juga saya mencoba berbagi sharing ya. Jadi saya merasa prihatin ketika Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha hadir dan dan Ketua Dewas hadir. Ternyata beliau yang menunggu kita. Ini PR terberat buat saya ketika dalam 3 bulan 3 direksi sudah datang. Walaupun dari Direktur TMB yang hadir adalah Mas Widi atau Mas Wayan, tapi 3 direktur sudah hadir ke RRI Sumeneb. Saya sedih ketika Pak Yonas harus menunggu sekian lama. Saya sedih ketika Ketua Dewan Pengawas itu datang masih menunggu kita. Apa ya pantas? Itu rank satunya kita loh, protokolernya harusnya lebih kuat. Saya hanya mencoba berbagi dari pengalaman yang sudah pernah saya timba. Saya mungkin orang terlama karena saya masuk di RRI dari SMA. Saya pernah menjadi pegawai termuda 19 tahun saya jadi PNS. Jadi mungkin pengalaman saya lebih banyak, tapi pengetahuan saya mesti banyak teman-teman. Karena saya, apa sih baby boomer ya? Apa saya sudah
Saya sudah baby boomer, sudah tua gitu kan. Jadi mungkin pengalaman saya banyak, tapi pengetahuan saya terbatas. Dari pengalaman itu saya kepingin sharing tentang protokoler sesungguhnya. Kalau dari SDM sudah benar memberikan pengumuman, karena saking kepinginnya teman-teman tertib itu 1 jam sudah diumumkan. Tapi karena mungkin teman-teman merasa, biasanya gitu kan. Yang kita malukan adalah bagaimana Pak Mistam, Direktur PP memikirkan bagaimana ketua dewas itu untuk sampai di Sumeneb. Dan akhirnya ketua Korwil pun ikut memutuskan langkah apa yang bisa dilakukan sehingga ketua dewas ini di Sumeneb itu bisa aman, nyaman, dan bahagia. Itu yang memikirkan bukan saya. Direktur PP ketika di Malang dikasih QQ-nya saya harus apa yang dilakukan, sampai soal mobil, soal segala macamnya, penginapannya, biasa apa namanya hotelnya seperti apa, itu saya pun harus konsultasi. Karena ini ketua Dewan Pengawas, orang nomor satunya RRI yang harusnya pakai pengawalan ketika datang, yang harusnya kita pakai disambut dengan meriah, karena jarang ketua dewas itu bisa hadir. Ini juga bukan kebanggaan saya, tidak. Cuma saya memberikan ibroh pelajaran kepada teman-teman soal bagaimana ketika dari pusat datang. Saya tapi kecewa-kecewa, cuma mungkin saya selalu berpikir positif bahwa mungkin teman-teman belum paham. Karena memang banyak generasi baru di RRI Sumeneb yang baru 3 tahunan yang sehingga 33 orang baru. Sehingga mungkin perlu contoh-contoh dari kita yang sudah lama di RRI untuk bagaimana protokoler dalam sebuah kehadiran tamu dari ring 1 dari pusat gitu. PR buat kita bersama untuk diri saya dan diri kita masing-masing, tidak usah menunjuk orang lain soal bagaimana ketika dari pusat itu datang. Itu boleh lihat mungkin sosial media RI lain untuk menjadi pembelajaran karena kapasitas building bukan dari kayak begini saya menyampaikan atau dari Pusbangkom, tapi juga bisa dari teman-teman kita dari tempat lain atau dari lembaga-lembaga lain yang bisa meningkatkan kemampuan kita memahami sebuah protokoler atau kehumasan. Ini menjadi penting sehingga kita tahu soal misalnya kepala RRI tidak ngomong soal istiqomah ya. Kepala RRI setahu saya sampai di RRI Jakarta. Ketika sudah siap semua kepala RRI akan dipanggil. Baru ayo mulai. Saya tidak tahu, mungkin di sini belum karena ada lost generasi ya bahasa saya. Itu begitu yang kami lakukan. Sampai saya di Jakarta. Yang tipe A kata orang. Tipe A berada di ibu kota negara. Itu kepala RRI-nya datang ketika semua sudah siap. Ini pembelajaran sekali lagi karena memang kita perlu mereview karena adanya lost generasi ini. Dan mungkin nanti juga akan kita diskusikan, akan mohon masukan ke teman-teman bagaimana soal protokoler dan kehumasan karena ini bidangnya TU dan LPU. Begitu, protokoler dan kehumasan melekat di TU dan LPU, nanti kita berproses bersama dan mohon masukan dari teman-teman. Ini pembelajaran sekali lagi karena setiap kejadian pasti ada hikmah yang perlu kita ambil. Jangan sampai kita masuk dalam lubang yang sama setiap ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini yang memperkuat lagi apa yang disampaikan oleh Kasubag TU tentang ASN berakhlak. Lanjut, Mas. Ini saya mencoba menerjemahkan apa sih ASN berakhlak ini, terutama teman-teman yang kayak saya habis pendidikan 6 bulan ya, sama teman-teman CPNS yang baru pendidikan, mesti digenjotnya di sini. Bagaimana attitude, bagaimana ASN berakhlak itu seperti apa sih sekarang? Saya mereview kembali yang sudah pernah baca, saya mengingatkan kembali untuk diri saya, dan saya akan bacakan secara pelan-pelan. Karena biar kita sama-sama paham, ASN itu bukan PNS ya, di dalamnya ada PNS, ada P3K. Jadi ini mencakup semuanya, sekarang namanya ASN berakhlak. Tidak ada sekat-sekat lagi, aturan kita sama, petunjuk kita sama, semuanya sama. Dan sedang diperjuangkan bagaimana jenjang karir di P3K. Jadi kita harus memahami ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN harus melayani dengan sepenuh hati, ramah, cepat, tepat, dan solutif. Ini tidak hanya untuk orang luar, tapi juga di antara kita. Ini di antara kita. Ini saya rangkum ya, saya rangkum. Ini di antara kita ketika ada pelayanan misalnya, dari penyiaran mau komunikasi dengan TMB atau
penyiaran atau dengan KMB. Bangun komunikasi seperti ini. Misalnya juga dari TMB atau dari LPU dengan TU SDM Keuangan. Tolong perhatikan bahwa ini organisasi, ini bukan rumah tangga. Jadi dalam organisasi ini ada aturan-aturan, ada pola komunikasi yang perlu dibangun. Yang kedua adalah perilaku utamanya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita core bisnis, bagaimana siaran kita yang sekarang sudah multi platform bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumeneb dan Madura. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Semuanya kita harus seperti ini loh, nggak usah menunjuk orang lain. Semuanya. Kalau belum memahami, tolong dibaca lagi nanti sasar yang ini. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Kita harus berproses belajar setiap hari, harus. Makanya kita ada 36 JP setiap tahunnya dari setiap ASN yang ada. Untuk belajar 36 JP. Nanti kita akan cek sudah berapa JP teman-teman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas building kita. Kemudian akuntabel. ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ketika saya percaya kepada Kasubag, Katim, dan kepada seluruh angkasawan-angkasawati, berarti harus bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Kemudian perilaku utamanya adalah melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan sumber daya negara secara efisien dan transparan. Dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian kompeten. ASN terus belajar mengembangkan diri dan profesional. Perilaku utamanya adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada, monggo gitu kan. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya. Kemudian harmonis, ASN harus saling peduli menghargai perbedaan. Perilaku utamanya adalah menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakangnya, suka menolong sesama, membangun lingkungan kerja yang inklusif. Jadi kita harus bangun kerjasama yang saling menguatkan di antara kita. Kemudian loyal, ini yang perlu saya sampaikan agak-agak ini ya. ASN harus setia kepada bangsa dan negara serta menjunjung tinggi kepentingan negara dan di atas kepentingan pribadi. Perilaku utamanya adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan negara. Dan patuh kepada pimpinan. Ini saya garis bawah ya, bukan karena saya istiqomah. Tapi saya kesini adalah sebagai kepala RRI Sumeneb. Patuh kepada pimpinan yang sebagian saya delegasikan kepada Kasubag, kepada Katim, dan nanti sebagian kepada pengelola. Ini ada di ASN berakhlak bagaimana kita patuh kepada pimpinan selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Ada ya, selama tidak bertentangan hukum dan etika, semua perintah atasan adalah harus dipenuhi. Karena memang kita menjalankan amanah itu. Ini bukan karena gaya-gayaan saya ya, tidak ada. Karena memang harus saya sampaikan. Kemudian adaptif,
bisa dibaca lagi ya, nanti bagaimana akuntabel dan juga adaptif. Dan selanjutnya ini kerja tim bagaimana Kepala RI, KTU, Katim, pengelola dan anggota harus bergandengan tangan. Kenapa? Ini yang membuat TPM Mbak Diana. Tadinya berbuatnya itu kayak struktur, tapi saya tidak ingin karena ada goal organisasi yang akan kita capai. Jadi akan saling bergandengan tangan. Ini bukan struktur organisasi ya. Ini struktur tim kerja. Kalau kalian tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan Katim sama Kasubag, ya terus saya harus bagaimana gitu kan. Sementara kami setiap hari Senin rapat manajemen. Tidak mungkin kita setiap hari rapat seperti ini setiap minggu, karena kerjaan kita juga akan terbengkalai. Jadi bagaimana kerja tim itu adalah saya mendapat arahan dari Dewas Direksi, yang nanti saya tuangkan kepada KTU dan Katim dalam sistem kerja tim ya, bukan struktur organisasi, kemudian ke pengelola dan ke anggota. Tolong dipahami ini. Dan di dalam ini termasuk ada sekretaris, ada bendahara, ada PPK, ada BBJ, dan juga ada approval dari keuangan. Kalau misalnya Mbak Didin minta tolong ke siapapun atas nama saya kalau ditolak, nah terus saya harus turun sendiri gitu kan? Kan ya tidak. Ini bukan berarti saya detektor tidak ya. Saya sudah membacakan tadi di ASN berhalak. Jadi ketika kerja tim, di Kepsta itu akan ada melekat sekretaris. Sekretaris bagi pimpinan adalah tempat bagaimana menerjemahkan dan menampung ide. Karena biasa terbatas. Perintah setiap hari itu selalu ada dari Dewas Direksi dan setiap langkah saya harus saya laporkan ke direksi. Karena kalau tidak saya laporkan, teman-teman tuh dikira nggak kerja. Jadi setiap langkah yang saya lakukan, saya selalu minta arahan ke direksi sesuai dengan apanya direksi. Kalau SDM ya ke SDM, kalau keuangan keuangan, TMB ke TMB. Saya selalu setidaknya sehari sekali saya akan WA direksi untuk melaporkan apa yang saya lakukan. Ini bukan mencari muka tidak, karena memang kerja kita harus dilaporkan. Jadi kalau misalnya Mbak Didin tolong ini, itu bukan Mbak Didin yang merintahkan. Tapi mesti atas arahan dari saya dan sebelumnya saya ada arahan dari direksi sebelumnya. Jadi tolong dipahami jenjang-jenjang seperti ini. Ini bukan berarti kita sewenang-wenang tidak. Tolong kalau sewenang-wenang juga ingatkan saya. Ini adalah kerja birokrasi kalau saya ngomong soal Pak Emping, Mbak Didin, terus bendahara, keuangan, SDM. Ini kerja struktur organisasi agar ini bisa berjalan dengan smooth dan baik. Jadi ketika Mbak Didin minta tolong apa-apa, itu bukan Mbak Didin yang minta tolong. Tapi pimpinan saya yang diberi wewenang, siapapun pimpinannya, bukan istiqomah, siapapun, itu adalah bagaimana pimpinan menerjemahkan sebagian petunjuk atau perintah dari pusat untuk segera terdelegasikan dengan baik. Itu kemudian ini kita akan diskusi di sini ya, soal disiplin, soal waktu, soal sikap, atribut, dan loyalitas. Kita sekarang mulai diskusi, nggak satu arah dari saya, bagaimana waktu yang akan kita sepakati. Karena SDM selalu mengeluarkan pengumuman apel jam 7.30. Enggak minum ya? Ada ya, silakan. Maaf ya minum duluan. Boleh ambil nafas? Soal waktu yang akan kita sepakati, kalau saya mungkin saya bersyukur orang tua saya memberikan namanya saya istiqomah, jadi mungkin saya agak konsisten sih, walaupun saya nggak ingin marah, saya akan konsisten. Kalau undangan jam 6:30, saya akan 15 menit suruh datang sama Mbak Ipe sama Mbak Jing, saya akan datang jam 7:04 di halaman. Ternyata teman-teman juga tidak ada gitu kan. Karena saya tidak pernah menemukan saya 33 tahun kerja tuh ada apel misalnya jam 7.47, jam 7.48 itu tidak ada 7.30. Lewat-lewatnya 5 menit. Itu tidak ada, baru saya alami 100 hari kerja saya di sini. Ada apel jam 7.48. Apel jam 7.49, karena saya ngecek jam. Jam tangannya beda ya Ren. Kalau pengumumannya 7.30, 7.30. Kalau memang kita mau diskusi jam 8, saya jam 8 sesuai. Saya bersyukur nama saya istiqomah, mungkin agak konsistennya di situ ya. Saya hanya mengingatkan ya kita manusia dewasa. Kalau kita sepakat jam 8, jam 8 kita mulai. 5 menit sebelumnya misalnya pintu ditutup. Begitu juga soal senam. Senam kita disepakati dari saya sebelum datang, senam hari Jumat misalnya minggu pertama dan ketiga, sepakat jam 7:30, ayo.
saya akan datang 15 menit sebelumnya sesuai pengumuman dari SDM. Itu bentuk tanggung jawab saya dan apa ya? Karena saya sesuai aturan yang ada itu saya tegak lurus ke atas gitu kan. Kalau ngomong pengumuman besok kita akan senam jam 7.30, 15 menit sebelumnya hadir, saya akan hadir gitu kan. Kalau merasa teman-teman keberatan kasih masukan. Jangan hadir ketika saya menentukan jam 8, teman-teman merasa kok lama nunggunya, lah kan sesuai pengumuman. Maunya jam berapa? Tidak pernah saya apel 30 tahun kerja itu di jam yang aneh. 7.49, 7.47, itu piye gitu loh. Kalau lebihnya 5 menit, 7.35 ya masih pantas gitu loh. Ini enggak, 7.41, mulai. Hah? Oh iya siap, mulai. Karena saya ikut dulu. Belum pernah mengevaluasi, jadi enggak boleh saya marah ketika lagi apel, karena belum pernah saya sampaikan kesepakatan ini. Maunya jam berapa? Monggo, jam 7.30, ayo. Jam 8 karena memang saya memberikan ini ke Mbak Ipe, Mbak 8 Mbak. Karena kalau jam 7.30 itu kok mulainya jamnya nggak jelas banget, ini nggak ada gitu kan, nggak ada jam apel yang mungkin kalau kayak Mas Pam paham ya, kalau yang anggota-anggota polisi ya apel jam 7 setengah jam sebelum udah di lapangan gitu kan. Tapi kan SDM mengeluarkan 15 menit sebelumnya. Kalau mau ini ya 5 menit, misalnya sudah siap ya 5 menit sebelumnya udah siap lah gitu kan. Yang terjadi selama ini saya selalu menunggu teman-teman. Tapi ketika teman-teman menunggu berapa saat kemarin tuh kayaknya kayak nggak ikhlas banget gitu. Jadi mohon maaf kalau saya sampaikan. Saya nunggu teman-teman 100 hari kerja, saya nunggu teman-teman loh. Mau apa saya tunggu, mau senam saya tunggu, mau pertemuan direksi dewas saya tunggu gitu kan. Teman-teman hanya nunggu 1 kali kemarin sebagai tes kis ya Mbak. Gimana Mbak? Itu bukan saya balas tidak, cuma saya ingin tahu seberapa sih teman-teman keinginan untuk itu. Saya nunggu teman-teman apel jam 7, saya tunggu loh. Saya tunggu ayo gitu kan. Senam ayo, jalan ayo, sang ikut gitu kan. Karena sesuai yang sudah dilakukan era di Sumeneb, karena kebijakan kepala era itu bukan kebijakan kepala era, namanya kayak saya istiqomah Mbak Agustin, tapi kebijakan lembaga yang akan saya teruskan. Makanya ketika ditanya misalnya tidak akan mengganti jam ini ya, akan saya diskusikan seperti ini. Selama belum ada rapat pleno berarti kan masih disepakati apa yang dilakukan oleh kepala RRI sebelumnya. Dan saya sangat akan melanjutkan kebijakan-kebijakan kepala RRI itu. Jadi begitu ya, kalau memang mau apel, karena saya belum pernah menemukan apel yang jamnya itu aneh gitu loh. Paling telat-telatnya 5 menit gitu loh. Maju mundurnya jamnya tuh bulat, nggak lewat-lewat begitu itu. Ini juga berikutnya soal sikap-sikap apa yang kita bentuk di antara kita sehingga kita juga karena hidup kita lama di kantor ya, 7,5 jam, 8,5 jam, 6 jam seperempat, berarti kita akan saling bergesekan bertemu dengan kita. Bagaimana sikap kita yang akan kita bentuk. Dan juga atribut. Saya menuntut atribut ketika upacara dan apel saja. Untuk menyamakan atribut dan apa yang akan kita kenakan. Kita sepakat aja. Saya tidak ingin mendikte. Maunya seperti apa, ayo gitu kan. Karena kita juga sudah mendapat contoh banyak. Juga tentang loyalitas. Loyalitas kita bekerja di dua kelamin ya Pak. Media dan struktur organisasi atau struktural. Media dan apa ya struktur kepegawaian yang memang sebagai ASN otomatis akan dituntut semi militer kayak militer. Perintah atasan adalah apa yang harus kita lakukan, tidak membuat perintah sendiri-sendiri. Jadi satu muaranya satu tadi kata Jatim, muaranya goal organisasi, bukan goal individu, bukan goal masing-masing yang sesuai kemauan kita. Tolong pelajari setiap nodin, tolong pelajari setiap Zoom, tolong perhatikan setiap ada nota-nota baru. Jangan dibaca sekilas. Karena kita akan menggunakan kata biasanya, kemarin, yang lalu, padahal perubahan terus berjalan. Nah, kita akan mencoba berbicara regulasi. Boleh usul, boleh menolak, boleh berpendapat, boleh diskusi, kita sekali lagi orang dewasa. Ini juga saya belajar karena saya pendidikan 6 bulan dan hampir 70% adalah orang TU. Ya, mungkin lebih ya, 80% orang TU. Saya sering diskusi soal kedisiplinan dan saya juga awal-awal saya ikut diklat kepemimpinan coachingnya adalah Pak Dedi di SDM tentang bagaimana disiplin pegawai. Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari aturan-aturan yang tadi bagi saya share di grup itu tentang presentasinya Pak Dirut ketika saya tahun 2002 awal 2024 saya di Jakarta tentang
Perdirut nomor 1 tahun 2024, selebihnya untuk ekspektasi. Kita perlu sepakat. Boleh tidak setuju, boleh memberikan masukan asal kalian bertanggung jawab. Saya akan mengawal dengan bertanggung jawab karena saya tanda tangan digaji, kemudian di apa? Tukin dan uang makan. Kalau nggak mau tanda tangannya juga nggak apa-apa sih gitu kan. Kita sama-sama tahan sampai tanggal 15, 20, ayo sampai semua berjalan. Saya sebenarnya nggak suka ngancam, kita orang dewasa loh, bukan anak TK, SD, SMP gitu kan. Monggo, ini untuk yang jam teman-teman staff kayak saya. Boleh tidak setuju. Ini saya sudah membangun komunikasi dengan Ketua Korwil ya. Saya melangkah ini, saya selalu menyampaikan ke Ketua Korwil untuk minta arahan karena kebetulan Ketua Korwil kita basicnya TU banget, Mas Unggul itu, jadi saya perlu sharing dengan beliau terkait kebijakan-kebijakan. Mesti teman-teman baku intip nanti di Korwil seperti apa gitu kan. Boleh tidak setuju, boleh setuju asal teman-teman bertanggung jawab. Maunya seperti apa? Apakah satu, disiplin untuk yang teman-teman staf kayak saya ke kantor? Absen 4 kali, pasal 100 ketika melanggar dipotong 100.000. BKO RRI Surabaya dan SP Tuban sudah siap menunggu? Sudah siap sekali Surabaya dan Tuban. Kemudian jempol ke bawah sebagai, ini arahan Direktur SDM dan Umum ketika teman-teman melanggar, lagi ada pembangunan ya, mohon maaf bukan angin. Angin ya, juga tambah angin. Apa mau jempol ke bawah tanpa saya basa-basi? Mau yang mana? Jempol ke bawah konsekuensinya adalah satu, untuk yang PNS tentu akan ada konsekuensi karena langsung ini, untuk yang P3K terkait kontrak kerja. Ini kan belum ada penguatan tentang peraturan yang baru. Mau yang mana atau mau seperti sekarang tapi kalian bertanggung jawab. Mau yang mana? Monggo dipikirkan. Keluar dari sini adalah kesepakatan kita bersama, bukan kesepakatan yang di depan. Kemudian tidak meninggalkan studio operasional. Tidak bisa, namanya tugas. Oh ya, oke, ditawarkan katanya Pak Kusbak satu-satu. Boleh seperti sekarang, boleh absen 4 kali, boleh pasal 100. BKO RRI Surabaya dan Tuban sudah siap menunggu, sudah siap sekali. Terutama saya sampaikan kemarin ketika diskusi, SP Surabaya untuk bagian umumnya hanya 2 orang. Jadi yang umum silahkan kalau mau BKO ke Surabaya sama Tuban, Surabaya dan Tuban siap menerima karena umumnya RRI Surabaya hanya 2 orang. Monggo, boleh diskusi atau kasih renungan, silahkan. Saya menawarkan loh, saya nggak diktator loh. Saya musyawarah mufakat mengamalkan Pancasila, sila keempat dan juga hadis Nabi untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini hadis loh sama Pancasila. Monggo, boleh berpendapat, silahkan. Boleh, boleh. Silakan Yang keberatan boleh, alasannya apa? silakan Monggo. yang Farida, silakan. nasional. Saya tidak ingin kita orang dewasa ngomong di belakang. Tidak ada ngomong di belakang ya. Ini pimpinan yang bicara sekarang. Menggunakan kata-kata Pak Dewas. Pak Dewas ya, tolong hargai pimpinan berbicara. Boleh berpendapat, silahkan, monggo. Yang tidak setuju boleh kasih solusi, monggo. Jangan ngomong di belakang, kita orang dewasa. Nggak selesai di belakang. Izin bertanya, Bu. Boleh. Di poin nomor 1, itu absensi 4 kali yang diberlakukan untuk teman-teman yang di non-operasional tentu saja. Nah, bagaimana ketika non-operasionalnya seperti saya? Itu ada di bawah, tidak meninggalkan studio. Harus. Untuk absensi. Oh, itu ada 2 jenis kelamin. Nanti saya terangkan yang 2 jenis kelamin. Kemarin sudah saya komunikasikan di rapat, yang punya jenis kelamin itu ada 8, berapa orang Mbak Ipe? 6. 9. Yang punya 2 jenis kelamin itu adalah teman-teman yang kadang staf kayak 6 ya, kayak Mbak Diana, Mbak Farida, Mbak Ais, yang 2 jenis kelamin, terus Mbak Elfris, Alif, Titi, itu yang 2 jenis kelamin. Monggo. Monggo, Bagi teman-teman yang non operasional, tolong dipahami benar dalam arti ketika kita keluar di sini itu sudah berlaku ya. Karena ini ada dirapatkan pleno, sudah ada terjadi kesepakatan dari teman-teman. Mohon
ini dipahami benar. Kalau memang tidak setuju, apa alasannya? Saya tidak setuju Bu, absen 4 kali. Karena alasan ini bla 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 bla. Ketika kemudian di B, di BAP dan berita acara atau surat pernyataan, di BKU ke RI Surabaya selama 6 bulan, ya silahkan jalani. Meskipun gaji datang dari sini. Di BKU ke RI SP Tuban, ya silahkan berangkat ke Tuban selama 6 bulan. Ini adalah sanksi teman-teman. Jadi mohon ini diterapkan dan ini adalah disiplin untuk minta disiplin dari teman-teman untuk yang non operasional. Tolong ini dipahami dulu. Kalau tidak setuju absen 4 kali ya silahkan. Kalau setuju ya silahkan setuju. Jadi kepada teman-teman mohon ini juga ketika keluar dari sini ini sudah dietok, sudah di stempel, sudah difikkan, tidak ada ngomong di luar. Ayo silakan. Kedisiplinan kerja, jam kerja absen 4 kali. Yang pertama jam 7.30 sampai jam 8. Yang kedua jam 12 waktu istirahat dan jam 1 waktu masuk kerja dan jam 16 waktu pulang. Silahkan disanggah. Kalau sudah ditok, ya saya akan berlakukan. Nanti ketika ada absen direkap pada akhir bulan, terus dibuatkan surat pernyataan atau di BKU, ya kita jalani. Kalau tidak dijalani, berarti sampean tidak ikuti dan melanggar aturan. Silakan. Ayo, ada pertanyaan, ada sanggahan untuk yang non operasional? Kecuali sakit ya. Kalau Besar. Bagaimana? Mau yang mana? Atau kita tunggu berpikir sampai saya terangkan ke bawah ya. Boleh beri masukan, saya pilihkan atau memilih sendiri atau seperti apa? Hasil rapat ini juga akan saya laporkan nanti gitu kan. Teman-teman sepakat seperti ini sehingga ketika ada sesuatu yang apa saya sudah melaporkan ke Dir SDM. Begitu. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya karena tanggung jawab soal apa namanya? Apa yang saya berikan gitu tanda tangan itu. Kalau saya membiarkan akhirnya kesenjangan itu semakin tinggi. Teman yang rajin akhirnya ikut-ikutan malas. Itu
jamnya. Setiap hari sesuai arahan LPU, saya akan minta 1 jam. Setelah Dewas, jangan menuntut orang lain untuk melakukan sebelum kita melakukan. Itu bahasa Jawanya jarkoni, sudah ngajar nggak lakoni ya Mbak. Jadi kita hanya bisanya ngomong-ngomong tapi nggak pernah melaksanakan. Kita laksanakan dulu baru boleh ngomentarin orang lain. Itu ya, jangan jarkoni. Yang orang Jawa nih hanya mentari sama Mas Video sudah lupa. Sudah ngajar nggak ngelakoni janganlah, itu dosanya besar itu katanya. Saya nggak enak nih ada Mas ini. Jadi tolong mulai tanggal 1 September setiap ruangan akan melaporkan di grup besar yang akan direkap oleh SDM. 1 November. 1 November akan berlaku, berarti 3. Sabtu Minggu libur saya tidak akan membebani pekerjaan. Kecuali yang mendapat surat tugas dan mendapat jadwal. Hanya di hari kerja silakan dimaksimalkan wifi kantor yang belum, mudah-mudahan segera saya ketemu dengan Kepala Telkomsel. Untuk kalau bukan kita siapa lagi, kita jangan menuntut orang lain lah gitu kan. Diri kita saja dulu yang kita tuntut untuk diri kita. Nah ini baju, sepatu, jilbab sesuai ketentuan. Terus terang kalau sepatu saya tidak akan menuntut teman-teman. Kemarin di rapat manajemen saya sampaikan karena Dewas direksi kita juga tidak pernah pakai wantofel. Boleh dilihat setiap kegiatan upacara mesti sepatunya warna hitam walaupun cats. Monggo kesepakatan. Kalau saya menginginkan untuk yang putri berjilbab, kalau bisa warnanya gelap ketika apel sehingga cantik untuk dilaporkan ke pusat gitu ya Mbak. Tuh, Mbak. Kalau saya mintanya ketika apel dan upacara. Kalau sepatu kalau bisa hitam, kalau sudah punya, kalau tidak juga nggak apa-apa yang gelap ketika apel sama upacara. Selebihnya monggo menyesuaikan sesuai dengan yang punya. Setuju nggak? Udah jam berapa sih? Udah mau duhur ya? Kemudian ini akses 1 pintu. Mohon maaf saya sampaikan nanti pintu sebelah atas kiri kanan saya kunci. Saya kunci, monggo. Saya kunci. Kiri atas saya akan kunci, akses hanya lewat atas ini. Bukan saya curiga, tidak saya tidak curiga. Itu demi saya bertanggung jawab kepada teman-teman. Saya tidak mau teman-teman itu saling menuduh orang lain ketika tidak di kantor. Hanya 1 akses ini. Dan nanti pun saya akan mencoba pintu-pintu kalau nggak merokok saya tutup. Ini kantor loh, bukan rumah. Kantor loh, kita harus wibawa di kantor kita sendiri ketika orang masuk, oh ya RRI gitu loh. Ini biayanya besar loh RRI, miliaran untuk kita loh, uang negara, uang rakyat. Jadi akses 1 pintu. Atas kiri kanan akan saya kunci, mohon Pak dikunci. Pintu kalau nggak merokok pulang kerja tutup semuanya. Begitu. Setuju? Ada yang keberatan? 1 pintu. Oke, setuju ya? 1 pintu, 1. Hanya 1. Karena kalau hujan juga licin, musim hujan Randy, musim hujan licin. Ya, jadi yang ketidakkehujanan tangganya. Oke, 1 pintu.
Ini evaluasi 100 hari kerja saya lama loh, 3 bulan sudah. Masa nggak ada? Monggo Mas Heri, silakan. Ini maju boleh, mic-nya diambilin. Mas, mic-nya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin ini saya cuma mau mempertanyakan tentang yang kedisiplinan terkait masalah jam kerja. Yang absensi 4 kali ataupun 2 kali itu nanti terserah teman-teman. Cuman yang saya pertanyakan terkait masalah pasal 100, BKU RRI Surabaya, SP Tuban, dan jempol ke bawah. Yang saya pertanyakan pasal 100 itu berlaku Merokok langsung potong 100.000. berarti itu berlaku dalam 1 kali keterlambatan, Bu. Betul. Ini silahkan dipilih, boleh tidak milih pun boleh, tapi musyawarah mufakat dan bertanggung jawab. Boleh Siap, milih, Bu. boleh tidak, boleh usul. Saya musyawarah mufakat, monggo, mau yang mana? Mau milih sendiri atau mau tetap seperti ini pun silahkan. Yang penting teman-teman bertanggung jawab. Bagaimana? Begini teman-teman, ini kan ada sebenarnya yang dalam kurung ini absensi 4 pasal 100 maupun BKU RRI Surabaya RI Tuban, ini adalah pilihan. Tolong teman-teman dipilih apakah mau dipasal langsung ketika terlambat langsung dipotong 100.000 tukinya, ataupun nanti ketika sudah terlambat kita biarkan tidak pasal 100 tapi kita langsung nanti ketika ada beberapa kali keterlambatan langsung di BKU ke Surabaya atau ke SP Tuban. Itu maksudnya. Makanya teman-teman silahkan Ya, semua ngomong. maksud saya seperti itu, Pak. Ya. Apa ada akumulasi nilai per bulan atau langsung dalam 1 kali telat itu kita Pak memberlakukan pasal 100 atau RBO ke SP? Sepakat. Ini kan musyawarah belum saya putuskan. Boleh milih? Enggak, maksud saya bukan Oh, masalah gitu. kesepakatan, Bu. Oke. Yang saya pertanyakan pasal 100 itu nanti pemberlakuannya itu dalam 1 kali telat atau dalam akumulasi dalam 1 bulan itu berapa nilainya gitu maksud Karena saya. gini, ini kan baru baru saya tawarkan. Kalau mau 1 kali oke, sebulan sekali boleh. Gitu, apa seminggu sekali. Kita sepakat kasih masukan ke saya sehingga saya teman-teman maunya apa? Ayo, boleh sekali lah, boleh. Ini kan saya menawarkan ya. Boleh setiap kali lambat. Boleh ketika sebulan sekali boleh. Boleh, silahkan. Kita musyawarah mufakat dan silahkan berikan
ya Mbak. Mbak Ipa ya, kita melanjutkan oke gitu kan. Ya jangan seenaknya lah. Ayo monggo kasih masukan. Oke. Kalau enggak nanti langsung edaran loh. Boleh masukan atau mau WA ke siapa katimnya kasubagnya monggo. WA maunya apa kalau enggak mau menyampaikan pendapatnya. Begitu. Kalau yang LPU itu juga ada target secara non operasional, yang operasional ya tentang KBRN dan PNBP. Tapi yang target lebih jelasnya kan teman-teman operasional apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh atau ditentukan oleh Direktorat Program dan Produksi. Oke, merenung dulu boleh. Saya manut ini loh, manut banget. Maunya apa monggo. Tak ikuti. Yang penting suara dari kalian bukan dari saya. Monggo, maunya apa? Kulo derek. Yang orang Jawa monggo. Silahkan saya ikut. Maunya apa saya ikuti. Benar loh, saya ini apa ya, musyawarah mufakat. Sehingga tidak dari saya. Oke, kalau nggak ada, ini. Program baru kita adalah kita akan ada kajian rohani setiap hari Selasa minggu pertama dan ketiga mulai bulan depan. Kita akan mencoba ngecas iman kita. Kita mencoba, mohon maaf untuk yang bukan beragama Islam karena saya mengambil yang mayoritas 98, 99. Jadi kita akan ada kajian rohani muslim di setiap hari Selasa minggu pertama dan ketiga mulai bulan November. Kemudian petugas PPID akan kita aktifkan di mulai November di depan. Nanti jadwal dibuat oleh SDM. Petugasnya adalah LPU, SDM, dan umum. Ada umumnya nih. Begitu. Boleh setengah hari monggo. Karena sering banget ada tamu saya yang lihat duluan karena saya lihat CCTV. Din, tamu Din. Kan gitu kan. Itu sering banget yang lihat tamu duluan tuh saya. Yang ngantar kurir duluan pun saya yang lihat duluan karena saya lihat CCTV. Bukan karena saya ya, bukan. Karena lebih wibawanya sebuah organisasi PPID. Untuk TV lagi proses yang nanti kita perbaikan. Kemudian Satpam juga sesuai tusinya kita ingatkan kembali. Kemarin sudah saya sampaikan kita akan evaluasi dengan pihak ketiga terkait outsourcing bagaimana yang harus dikerjakan. Nah ini untuk penanggung jawab senam boleh di review lagi boleh, ini coba saya ngarang loh. Kira-kira seperti inilah gitu kan. Dan saya akan membuka CCTV setiap hari Jumat. Dan kita umumkan di hari Senin kalau mungkin ketika apel. CCTV akan kita buka, ya untuk apa di CCTV nggak pernah dicek. Akan ada penambahan pemasangan CCTV. Jadi nanti SDM dan umum tugasnya adalah mengecek CCTV seminggu sekali. Monggo harinya dan dilaporkan. Ada seperti apa di CCTV kita. Itu harus, loh CCTV itu mahal loh. Diberi pusat sampai ngasih, masa nggak pernah dicek? Untuk apa? Nanti umum yang bertanggung jawab, tapi rekapannya di SDM. Nanti misalnya yang selama ini megang Mas Sofi atau siapapun, silakan untuk aksesnya sama TMB, nanti yang ngecek tuh umum. Ini soal keamanan ya CCTV dan soal kedisiplinan, jadi melibatkan selain TMB, umum dan SDM. CCTV akan kita buka dan kita akan ada penambahan CCTV. Ini bukan curiga tidak, ini sebagai lembaga besar yang harus kita lakukan. Akan ada pemasangan CCTV lagi, tiga lagi nanti di atas sama di mungkin Pro 1, Pro 2 akan kita perkuat di situ karena sering orang luar masuk terkait kurir-kurir yang masuk ke ruangan sebelah. Karena mereka kan non-stop kerjanya ya, Sabtu Minggu ada orang masuk segala macam, ketika teman-teman lagi ke kamar mandi kita tidak tahu. Ini demi keamanan kita bersama, tidak ada rasa curiga, tidak ada niatan apapun. Ini adalah SOP sebuah lembaga besar. Jadi CCTV harus dibuka seminggu sekali dan dilaporkan. Mudah-mudahan ini tidak hangat-hangat tai ayam, teman-teman. Kita akan mencoba mengawal sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Oke, kita belum memutuskan satu hal. Boleh diskusi, boleh masukan. Saya tidak akan memutuskan sebelum ada masukan dari teman-teman dan tidak akan saya gantung. Nanti saya akan menggunakan hak prerogatif ya Mas Warid sebagai kepala RRI. Kalau nggak ada masukan. Saya akan menggunakan hak prerogatif. Boleh mau yang mana nih yang kembali ke pertama Mas? Yang soal
Regulasi. Izin Ibu. Monggo, monggo, silakan. Jika siang ini sulit untuk mendapatkan musyawarah mufakat dari teman-teman, maka saya berpikir hak prerogatif itu ada di pimpinan. Memang pilihannya pahit semua. Jadi kalaupun tidak menemukan sepakat secara mufakat, barangkali keputusan dari pimpinan itu adalah pilihan yang terbaik yang difikirkan secara seksama untuk yang paling ringan lah pilihan pimpinan itu yang pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, ini sebenarnya juga ini adalah menyangkut kita ketua tim dan saya. Bukan dari teman-teman sendiri, saya juga mengikuti apa yang regulasi ini. Tuh. Tapi bagi saya, sepahit apapun itu aturan, kalau kita biasa disiplin, tidak ada apa-apanya. Iya kan? Betul. Apalagi kalau nanti absen digantung, tapi kita tetap absen terus. Apakah digantung? Kan enggak. Gimana? Dan lagi ya, saya sudah komunikasikan Ibu, untuk kurir terutama, bagian COD ini, jadi dimohon nanti akan ada petugas di Satpam, jadi tidak boleh masuk sembarangan langsung ke kantor. Kecuali ada tamu, nasum, dan lain sebagainya. Kalau semacam kuring, itu sudah di-cut di depan, dan mungkin seharian portal itu berlaku. Mohon teman-teman. Portal itu berlaku, jangan langsung nyeludus ngegas doang, nggak lihat portal itu. Nanti akan ditanya oleh petugas di Satpam, mau kemana dan kemana, ada tamu kepada siapa, kalau memang jam kerja itu keluar. Ini untuk menambah kedisiplinan dari teman-teman. Jadi nanti minta tolong, kalau keluar, itu jangan nyeludus ngegas, enggak kelihatan portal langsung ditabrak itu. Ini saya sudah sampaikan dulu, dimohon kepada teman-teman yang sering kurir ataupun COD ataupun apapun lain-lain, Shopee-Shopean atau gimana, tolong nanti di-cut di pos Satpam. Saya itu nggak tega sih. Monggo Mbak, silakan. Oh, kita musyawarah loh, kita musyawarah. Monggo. Saya ingin bertanya terkait dengan aturan tidak ikut rapat, Zoom, dan lain-lainnya ini berlaku untuk operasional. Gimana, Bu? Nah, ini yang saya kemarin sempat ada seseorang WA ke saya ketika suruh ikut rapat dengan Pak Dirut. Saya kan tugas jam 3 gitu kan. Ada yang WA saya ke situ. Oh, saya hanya minta waktu, mungkin kalian juga ketika kerja 7,5 jam atau 5 jam juga nggak full. Saya hanya minta kesempatan 1 jam luangan, kan tidak setiap hari gitu kan. Kalau untuk yang Zoom, biasa kami sudah membuat apa namanya surat tugas ya. Silakan diikuti sambil bekerja. Kalau Zoom itu kan akan mendapatkan sertifikat. Kalau terutama yang dari sifatnya pengembangan BIMTEK ya, pengembangan kapasitas building. Tapi kalau yang rapat, silahkan lapor ke Katimnya. Kenapa saya nggak berangkat rapat? Ini organisasi. Kenapa? Saya lagi dinas. Kalau dinasnya misalnya jam 10 masa rapat jam 9, minta 1 jam nggak bisa gitu kan. Kemudian soal apel ini juga belum saya sepakati. Apakah yang mau apel yang dinas jam dapat 3 dan 4 sesuai saya kemarin sempat diskusi dengan beberapa kepala RRI akan ikut apel? Monggo gitu kan. Tapi saya minta tolong teman-teman ketika bertugas juga bertanggung jawab. Ini belum saya sepakati loh. Dan kesepakatan ini sudah ada dengan kepala RRI sebelumnya. Saya mereview kembali gitu sesungguhnya. Karena saya sudah baca memori jabatannya. Jadi bagaimana, apakah akan dilanjutkan gitu kan. Ini belum saya diskusikan ya. Karena yang pertama juga belum. Terkait untuk apel dan Jumat Sehat untuk teman-teman yang operasional. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kita libur, bagaimana kebijakannya? Oh, libur. Libur saya tidak akan mengganggu jam libur. Apalagi yang operasional liburnya hanya seminggu sekali. Libur. Oke. Tidak ada, kecuali kalau ada tamu. Kayak kemarin direktur datang, ini datang, ada yang sifatnya nasional, ada.
datang. Kecuali ada surat tugas. Tapi saya tidak akan beban teman-teman yang libur untuk ke kantor karena itu hak kalian. Oke, berarti kalau ketika libur ada Zoom, kita bisa ikut dari rumah ya, Bu? Boleh, silakan. Oke, ya. karena itu hak kalian untuk libur, masa nggak libur sama sekali? Ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya ini, Bu, ketika operasional ini kan boleh, sebenarnya ada ini kan, boleh tukar dinas ya kalau kita Boleh. ya. Nah, ketika kita tukar dinas, kemudian ada apel dan lain-lain itu, bagaimana nih? Selama ini kita itu kalau tukar dinas tuh laporannya adalah ke pengelola Betul. dan ke yang bersangkutan. Tukar libur dong. Nah, ini berarti kan liburnya tertukar nih. Nah, sekarang ini laporannya harus ke siapa? Ke Soalnya pengelola. Jadi gini, mohon maaf, Oke. jadi kan gini, namanya, saya nih orang operasional lebih dari 20 tahun ya. Jadi soal operasional gini, kalau ada tukar dinas ke pengelola, pengelola nanti boleh langsung ke saya atau ke SDM sehingga tahu. Jadi ada birokrasi yang mungkin teman-teman ini yang lost generasi ya. Jadi soal operasional sesungguhnya saya menginginkan teman-teman kayak kerjanya tuh 7,5 jam 5 hari kerja. Tapi SDM-nya kan terbatas, akhirnya 6 hari kerja. Dan mungkin kemarin Mbak Aris nggak ikut rapat, ketika saya rapat khusus dengan yang dari anak buahnya Pak Misam, yang penyiaran dan KMB, saya sampaikan teman-teman yang operasional saya buka lagi ya, maksimal uang makannya 24 kali yang operasional. Walaupun kerjanya 26, tetap saya hanya bisa ngasih 24. Tapi tidak memaksakan yang 23 jadi 24, tidak. Tetap maksimal. Namanya maksimal kan 24. Kalau absennya, kalau jadwal dan absennya hanya 23, 22 ya itu yang kalian dapatkan. Tapi maksimalnya 24 sudah kemarin saya diskusikan dengan siapa Din? Mas Ja'far sama Mas Herman terkait rekapan itu. Karena saya 1-2 kali lihat absen teman-teman ada yang 28 hari kerja gitu kan. Jadi itu soal hari libur karena teman-teman, saya mengapresiasi teman-teman operasional mau libur sehari, seminggu hanya sehari. Tentunya akan ada kebijakan-kebijakan yang saya ambil gitu kan. Silahkan kalau memang hari itu libur, ada kegiatan di kantor bisa lewat Zoom selama Zoom itu bisa nyangkut. Dan nanti akan ada, kan keadaannya terbatas ya anggota Zoom-nya. Kalau tidak tanya hasil Zoom-nya apa, jadi tidak ketinggalan. Itu kita kerja di dunia komunikasi, tapi komunikasi kita sering mandek. Kalau nggak pernah ikut apel, nggak pernah ikut Zoom, nggak pernah tanya hasilnya apa, ya taunya dari mana? Itu loh. Kalau memang, oh ya sehari libur ya, bisa langsung ke ke SDM misalnya. Ke Mbak Farida disesikan ke Mbak IP, ke Katim misalnya. Hari ini saya libur nggak ikut ya. Sampaikan, itu gunanya komunikasi. Mungkin di grup biar lebih jelas, grupnya Pro 2 kan ada, grupnya masing-masing ada. Hari ini saya tukeran ya, tolong sampaikan. Di grup aja, misal biar tahu semuanya. Nanti Mbak Farida yang menyampaikan ke SDM atau ke Katimnya. Sehingga ketika ada pertanyaan, itu saya tahu, Kasubag tahu, Katim tahu. Dan SDM juga punya jawaban yang pasti begitu ya, soal menjawab itu. Itu. Oke, iya. Pertanyaan terakhir dari saya, ini kan tadi terkait dengan kurir-kurir. Nah, kalau kita kan operasional kadang-kadang pesan makanan di kurir-kurir itu, apakah sedangkan peraturannya tidak boleh meninggalkan studio. Nah, nanti peraturannya gimana nih kurir ini? Oh, ini kurir barang-barang yang besar. Mohon maaf ya, saya hari Sabtu di kantor seharian. Pro 2 berantakan sekali. Saya merapikan Pro 2. Saya merapikan Pro 2 loh hari Sabtu. Saya angkat ke ruangan saya yang di Pro 2 berantakan itu, maaf saya sampaikan di floor ini. Karena itu bukan makanan ya kurir itu. Selain makanan tentu saja. Makanya saya ada kata bersihkan ruangan. Saya hari Sabtu seharian di kantor, Pro 2 berantakan saya rapikan sama Mbak Diana. Karena saya memang diundang untuk yang body contest. Dan ada beberapa hal yang bisa diskusikan sama EO di hari itu. Jadi dari situ saya berpikir, ini soal di luar makanan ya, berpikir kalau seberantakan itu hari-hari, terutama di Pro 2, berarti kan perlu tindak lanjut dari saya dan Pak Kasubag dan Katib. Bagaimana caranya? Cari solusinya dong sebelum ke rapat ini. Saya rapatkan di manajemen. Apa solusi yang bisa kita lakukan terkait Pro 2 yang barang-barangnya selalu berantakan dengan itu, gitu kan? Akhirnya kita putuskan Pak, kita mungkin perlu satpam kecuali makanan. Itu karena perlu kerapihan. Ada lagi? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih, semangat.
Jadi kurirnya tadi belum lengkap selain makanan yang karena Pro2 sering banget sebagai jujukan kurir, menerima semua kurir yang ada. Itu ternyata barangnya RRI sesungguhnya bukan barangnya Pro2. Cuma karena teman-teman lagi dinas ngambil taruh sehingga kan tidak rapi gitu kan. Itu yang akhirnya kita memutuskan untuk barang-barang kurir yang sifatnya barang. Dan saya juga lagi menunggu kurir karena seragam saya belum datang-datang ya. Saya belum punya seragam loh hari Selasa. Itu mungkin tentang kurir. Dan untuk operasional, tolong tidak hanya menggugurkan kewajiban lah. Saya monitor sekali dan mohon maaf kalau saya sampaikan lagi di forum terhormat ini, saya adalah tim penyusun pola siaran RRI seluruh Indonesia. Sebelum saya jadi kepala RRI dan sebelum saya jadi kepala RRI. Ada Mbak Diana. Dan sekarang adalah saya dan Mbak Diana adalah tim penyusun pola siaran yang sedang saya revisi untuk kami revisi untuk tahun 2026. Jadi saya tahu persis seperti apa siaran teman-teman, harusnya seperti apa. Dan saya tahu persis tulisan teman-teman karena tim saya dan Mbak Diana itu ada 6 orang. Kepala RRI Sumeneb, Malang, Bogor, Kupang, kemudian dari Mbak Diana dan dari Batam. Dikuatkan oleh 2 orang dari RRI Jakarta sebagai mereka penterjemah gitu kan. Biasa kan trend center dan barometernya adalah RRI Jakarta. Ini saya sampaikan biar teman-teman paham. Saya sekali lagi tidak nakut-nakuti tapi rasa tanggung jawab saya. Ketika RRI lain bisa dengar bagus hasilnya, RRI kita sendiri yang ada orangnya 2 orang. Satu-satunya RRI se-Indonesia yang ada tim polanya 2 orang itu hanya Sumeneb. Jadi kalau kita berantakan, logernya dibuka. Saya bukan malu tidak, teman-teman keterlaluan, saya bilang begitu. RRI lain aja dengar, kok kita nggak dengar. Maunya apa kan begitu. Ya itu tadi hari ada jempol ke bawah atau bagaimana, tapi kan saya juga mikir soal masa depan. Itu tolong perhatikan pekerjaan ini dirindukan oleh ribuan orang, mungkin jutaan. Kalau kalian tidak bersyukur dengan bekerja yang baik, terus saya sebagai pimpinan harus seperti apa? Itu yang ingin saya pertanyakan sesungguhnya kepada teman-teman. Tolong kasih masukan saya gaya kepemimpinan seperti apa yang harus saya lakukan. Sehingga teman-teman paham akan tugas dan kewajibannya. Tolong kasih masukan ke saya. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena kita belum sepakat tentang kedisiplinan jam kerja. Ini bintang radio. Toto. Ini pengiring bintang radio pusat itu. Jadi apa namanya, itu yang saya sampaikan terkait ini bukan untuk mempersulit teman-teman, ini demi kewibawaan dan harga diri lembaga kita yang mungkin sekarang menurut Pak Mistam, menurut Direksi Dewas sedang tidak baik-baik saja. Hari ini saya baca di KBRN, mungkin nanti Mas Farid teman pemberitaan bisa baca sebuah tulisan tentang bagaimana sudah saya share, saya tadi malam saya baca tentang tulisannya Pak Rohan, tapi saya bukan dari Pak Rohan, saya baca sendiri tentang bagaimana Amerika Serikat sekarang itu sedang bukan efisiensi, bahasanya apa sih tadi? Memberhentikan semua gajinya pegawai, sudah 1 bulan. Jadi di Amerika semua pegawai sekarang tidak digaji karena kebijakan Presiden Trump dari Partai Demokrat. Kita masih bersyukur soal efisiensi, gaji kita masih utuh. Amerika Serikat sudah memperlakukan gaji seluruh pegawainya diberhentikan. Sudah berlaku 1 bulan. Itu ada data, nanti mungkin Mas Farid bisa baca, teman pemberitaan silakan baca, terkait opini yang dibuat oleh Pak Rohan, kebijakan Presiden Trump yang sudah memberhentikan gajinya selama 1 bulan, untuk seluruh pegawainya tidak digaji, karena belum ditetapkan undang-undangnya. Dan jangan sampai kita menyumbang hal seperti itu. Mengingatkan saya hari ini adalah soal kita bersama-sama bertanggung jawab tentang regulasi dari pimpinan kita, Dewas Direksi kita, dan kita ada di dalamnya untuk agar RRI ini bisa bertahan selama-lamanya sebagai lahir. Jadi Pak Dewas kemarin menyampaikan bahwa RRI lahir itu bukan keinginan negara, tapi amanah perjuangan para pendiri RRI. Itu nilai plusnya kita. Jadi itu
Apa kita putuskan tadi? Saya masih kepikiran yang mau berapa. Sebenarnya saya kalau teman ngasih masukan boleh, mau seperti ini, tapi saya akan bertanggung jawab. Kalau enggak saya siap disanksi. Monggo, gitu kan. Saya berusaha musyawarah mufakat. Kesepakatannya mau apa? Yang operasional akan saya susun lagi terkait bagaimana hot clock, bagaimana menyusun program-program yang memang sama-sama kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat Sumeneb dan Madura melalui RRI Sumeneb. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita berbusa-busa siaran, kita tidak ada yang mendengarkan, sementara kita digaji oleh rakyat. Jangan sampai kita seolah-olah siaran untuk diri kita sendiri, padahal siaran kita itu untuk orang lain, untuk masyarakat Sumeneb gitu kan. Saya hanya mencoba menempatkan saya semua sebagai orang dewasa untuk berpikir. Saya tidak menempatkan sebagai ayo maunya ini harus ini harus tidak. Ayo musyawarah mufakat mau apa, ayo sama-sama kita kerjakan. Begitu? Mau ditetapkan atau saya deg-degan loh kalau menetapkan. Saya lihat mukanya teman-teman TU ambil palu. Saya nggak tega sih sebenarnya, benar saya nggak tega. Saya tidak tega sekali ketika harus menyampaikan soal kedisiplinan karena saya juga ada di dalamnya. Jangan sampai saya hanya bisa ngomong di sini, saya tidak bisa melaksanakan gitu kan. Itu yang saya pikirkan. Sambil berpikir dan berdoa nanti saya nggak tahu sih harus sekarang ya diputuskan. Oh ini loh, yang semangat kan. Ketok gimana saya maunya bagaimana? Benar saya masih ngajak musyawarah nih. Saya orang yang kadang-kadang apa ini benar atau tidak gitu kan. Yang saya tuntut satu teman-teman bangun komunikasi yang baik dengan pengelola, Katim dan Kasubag. Saya mohon bangun komunikasi yang baik sehingga kalau suatu waktu lembaga membutuhkan tahu posisinya di mana. Apakah mau yang absen 4 kali? 2 kali? 2 kali konsekuensinya apa yang harus saya terima? Jaminan apa kalau mau 2 kali? Jaminan apa yang saya terima sehingga teman-teman bisa menjamin dirinya selama 8,5 jam di kantor kecuali 1 jam? Jaminan apa yang diberikan kepada saya? Saya minta jaminan. Ini akan berproses sesuai yang masukan dari Mas Warid. Akan berproses. Saya minta jaminan ketika teman-teman mau absen 2 kali. Jaminan apa yang diberikan kepada saya yang tanda tangan di uang makan kalian? Bagaimana? Saya tetap akan sesuai yang Mas Warid sampaikan. Berprosesnya akan ada. Gitu kan. Monggo. Bener loh, saya bener. Nggak kepingin membuat teman-teman jadi sedih. Menjadi teman-teman jadi terbebani, enggak. Yang penting sepakat. Polling, angkat tangan. Angkat tangan ya. Setuju yang mana? Oh iya. Ini saya ada masukan dari Katim TMB. Kalau tidak ada yang bertanya berarti opsi 4 ini setuju dan kita akan mencoba. Saya paling tidak suka itu kalau rapat itu ini apa namanya polling. Kayaknya kita nggak punya hak suara gitu kan. Mas Warid mungkin ya gitu ya. Nggak baik Mas Warid kalau polling. Harus aklamasi nggak baik banget itu. Kita nggak mengamalkan Pancasila. Saya ingin bertanya saja dulu ya, untuk yang di kantor. Apakah mau yang absen 4 kali angkat tangan? Ada yang berani. Izin Bu, Monggo. yang saya dan teman-teman yang kadang operasional, kadang non operasional Nanti itu saya belum. susunkan buat nota dinas. Yang ini semangat sekali. Ini semangat sekali. Makasih dah. Oh Semangat iya Bu, kan nanti saya juga saya ngambil keputusan nggak ya? Saya kan nggak include di situ gitu Bu. ya kolam satunya dipakailah keputusan. Siap dah, boleh. Semua orang boleh masukkan walaupun tidak operasional. Siapa tuh yang tidak operasional tidak berani menyampaikan pendapat. Yang operasional kayak Mas Warid juga memberikan masukan. Monggo berikan masukan. Yang pasal 100 nanti akan ada tahapan, mungkin kita percobaan di November, Desember, Januari baru berlaku. Kan bisa. Begitu? Kita kan berproses. Tadi sudah ada masukan, saya akomodir setiap masukan loh. Polling, kita kan pakai ini, pollingnya pakai aplikasi. Pakai WA. Polling pakai WA di broadcast di grup ya. Ini berproses. Misalnya bulan ini nanti dievaluasi oleh SDM. Monggo Mbak Farida memasukkan.
Ya, oke. Akta polling, kita buatkan polling, kita share di grup. Boleh share di grup ya? Silakan pilih. Berlakunya sesuai masukan Mas Farid tadi. Kita akan ada evaluasi mulai November, kita kasih teguran, Desember baru Januari kita running gitu ya Mbak. Misalnya yang 4 kali absen. Nanti kita akan buat alarm. Buat alarm di share di grup ya, di share di grup silakan. Di share di grup atau mau 2 kali boleh, tapi kalian harus memberikan ini ke saya. Jaminan apa? Jaminannya apa ke saya sehingga saya percaya kalian absen 2 kali dan ketika saya butuh, apa? Jaminan ke saya apa kalau mau absen 2 kali? Saya benar nih manusia dewasa, saya minta jaminan. BKO boleh? Mau apa? Maju. Medan, BKO Medan. BKO Medan. Coba ya kita coba share, Mbak Dana sudah membuat pollingnya, di share di grup, silakan dibuka grupnya. Ini berlaku juga buat Sampang. CCTV Sampang juga akan kita buka seminggu sekali. Silakan dipilih, boleh minta kalau absen 2 kali, boleh beri kami jaminan. Jaminan kalau sampai nggak ada saya panggil misalnya butuh, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya kalau dipanggil nggak ada jam kantor, nggak ketua tim, Kasubag Lola nggak tahu, berarti saya siap untuk apa? BKO. Oke. Saya akan mencoba itu. Jadi kita sebagai orang dewasa. Oke, silahkan diisi. Itu dibuka. Isi. Ini monggo Mbak Indah, silakan. Boleh kita diskusi kok. Saya mencoba teman-teman untuk kritis dan berpendapat di muka umum, jangan terbiasa ngomong di belakang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita kan sudah nunggu polling WA ya Bu untuk Ya. absensi ini. Saya ingin bertanya hal lain Bu. Boleh silakan. Mengenai ASN yang berakhlak tadi kan ada peningkatan SDM unggul gitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Nah, itu kita dituntut untuk ikut pelatihan atau pendidikan. Nah, kalau yang dilaksanakan internal RRI melalui MBC itu biasanya kan terbatas ya Bu, dan kita ada surat tugasnya kan dari kita, dari Satker gitu. Nah, kalau kita ikut mandiri dari Selfpel itu, nah ini mekanisme agar sertifikat kita itu terrecord di SDM kita atau SDM pusat sebelum kita jadikan eviden itu seperti apa Bu? Oke, jadi memang kita diperintahkan sesungguhnya untuk pengembangan kapasitas building itu mandiri. Jadi silakan menggunakan akun-akun yang menyelenggarakan untuk peningkatan kapasitas building. Nanti sertifikatnya bisa di-share ke SDM atau kita kan ada fiturnya Mbak. Untuk itu ada. Nanti bisa langsung lapor. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk silakan mengembangkan kapasitas buildingnya secara mandiri. Melalui semua situs-situs yang ada. Lewat YouTube pun boleh. Biar lebih clear, silahkan milih yang ada sertifikatnya. Ya. Sertifikatnya serahkan ke SDM, nanti bisa diupload di, apa sih namanya kok saya lupa? MySN. Dan itu akan meningkatkan kredibilitasnya RRI secara nasional. Setiap sertifikat yang diupload di ASN akan meningkatkan kapasitas kemampuan ASN RRI sehingga grade kita naik. Ya. Begitu. Bebas. Kalau Nggak. kategori diklatnya seperti apa Bu? Bebas. Apa sesuai tusi aja atau bisa? Tidak. Gini, misalnya Mbak Indah mau ke soal tusi di broadcast boleh. Soal apa? Mental health mungkin apa gimana Boleh, gitu. boleh. Oh ya, Kesehatan mental boleh. Terus yang kedua ini soal IT boleh, kehumasan boleh. Yang penting kita menjadi naik ininya, kemampuan kita secara keorganisasian jadi naik. Dan saya pun nanti akan saya share yang saya kemarin dapatkan ketika saya ini diklat. Di situ juga ada mental health-nya ada. Jadi nanti bisa tentang IT, tentang AI, tentang broadcast, tentang komunikasi, protokoler, kehumasan, mental health, tentang apalagi seorang penyiar kan harus tahu banyak hal. Iya, betul. Itu bisa. Minimal jam JP-nya Bu, minimal jam kan kita 36 JP. Selama 1 tahun kita
Kewajiban kita semua 36 JP loh. Silakan makin baik, makin banyak main baik sehingga kita naik kapasitasnya kita. Apa namanya kemampuan kita sebagai ASN tuh naik grade-nya. Karena RRI masih rendah. Oh gitu. Tapi Silakan. kalau kita sendiri sekarang kan kita baru baru masuk ke RHK sekarang tuh Bu. Mm-mm. Nah itu kalau kita nggak capai target di akhir tahun kayak mana Bu? Tips Mau Bu? ya itu kewenangan saya Mbak Indah mau diapakan? Ya dimaklumi gitu Bu. Nggak Baru ada 6 bulan Bu. Karena gajinya nggak pakai maklum, tanggal 1 saya bayaran ya. Jadi tolong masih ada waktu, teman-teman silakan buka akun-akun yang ada sertifikatnya untuk kapasitas building. Nanti akan saya share yang saya dapatkan dari BKN. Di situ ada macam-macam dan hanya 15 menit udah dapat sertifikat 2 JP, 3 JP kayak gitu. 0, Bu kalau 15 menit Bu. 0, Itu enggak yang dari ASN. Jadi hanya Oke. baca ada aplikasinya, kita ikutin, kita jawab. Kalau sampai 3 kali kita gagal. Itu ada 2 JP, ada 6 JP, ada 1 JP itu ada. Yap. Nanti saya share. Ya. Makasih masukannya Mbak Indah, ini juga untuk berlaku teman-teman yang lain ya. 36 JP-nya ditunggu. Ya Bu, makasih Bu. Makasih. Sudah ada jawaban belum? Sudah? Kalian tuh memang kayaknya maunya ngomong di belakang ya. Saya nggak menerima loh, benar. Yang 16 itu berapa paling banyak? 16 orang paling banyak. 4 kali absen. Oke, 4 kali. Kalau nggak mau jawab kita putuskan, terwakilkan ya walaupun nggak quorum. 19. Ini berlakunya kita seperti Mas Warid bilang, sampang-sampang juga loh. Dan kita sambil nunggu hasil polling, ada kabar gembira untuk perjuangan kita selama ini. Hari ini kita juga merasa bersyukur karena bintang radio kita mewakili Korwil 10 ke tingkat nasional, sejarah baru buat kita. Terima kasih kepada panitia, kepada Katim, pengelola Kasubag dan seluruh angkasawan angkasawati yang mendukung proses bintang radio sehingga pada titik yang ditunggu-tunggu oleh semua satker. Alhamdulillah kita bersyukur dan mohon dukungan dan doanya untuk di tingkat nasional yang akan berangkat pada hari Minggu besok tanggal 2 November. Kita bangga, kita bersyukur dan sejarah baru untuk RRI Sumeneb bahwa kita sesungguhnya bisa kalau kita kompak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bangga dan bersyukur selamat kepada Mas Warid yang terpilih menjadi Ketua PWI Kabupaten Sumeneb. Mohon maaf, kemarin kita nggak peka, tidak dibuatkan e-flyer. Ini ucapan rasa syukur kita. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah selamat buat Mas Warid, mudah-mudahan amanah. Ini adalah juga sejarah baru buat RRI Sumeneb setelah terakhir katanya Mas Joko. Semua RRI merindukan di posisi-posisi bagaimana kita bisa berkiprah di dunia jurnalistik melalui PWI. Mudah-mudahan juga Mas Warid bisa memberikan nilai lebih kepada lembaga kita. Kemudian hari ini kita juga bersyukur selama 6 bulan saya berpendidikan, saya menyelesaikan 3 bulan di Fakfak, 3 bulan di Sumeneb. Alhamdulillah saya juga sudah selesai dengan mendapat ranking ke-5. Alhamdulillah perjuangan yang sangat luar biasa. Hari ini selain banyak PR di 100 hari kerja pertama dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan beberapa hal yang insya Allah menjadi catatan baru untuk RRI Sumeneb. Terima kasih, polling masih ditunggu dan kita akan makan siang bersama. Ada kesepakatan yang akan kita bacakan, Mbak Diana, monggo. Iya, sesuai polling. Terima kasih kontribusinya teman-teman yang sudah mengisi. Dibaca semuanya, Bu. Iya, oke. Ini yang polling saya baca terakhir ya, karena masih ditunggu. Untuk hasil kesepakatan yang sudah disepakati bersama di forum, sesuai dengan regulasi yang akan kita sama-sama jalankan, telah disepakati di forum rapat pleno, upacara, apel ataupun juga senam pukul 8 waktu Indonesia Barat kita mulai dan pintu pagar di depan ditutup. Kemudian yang kedua, di tiap ruangan store bukti like dari masing-masing yang ada di dalam ruangan tersebut
dimulai dari 1 November 2025 di hari kerja. Nanti ada form khusus yang akan dibuat oleh SDM ya. Jadi nanti formatnya sama gitu. Ini juga merupakan salah satu eviden kita untuk data analitik per triwulannya. Kemudian juga untuk apel atau upacara ditetapkan dan disepakati bersama jilbab berwarna gelap dan sepatu bebas tetapi menyesuaikan. Tidak yang kemudian pakai korpri sepatunya kuning atau merah mungkin ya kan tidak mungkin juga. Ya. Untuk pantofel atau cap itu bebas teman-teman. Oke, kemudian untuk akses gateway-nya juga disepakati kita akan menggunakan pintu lobi depan. Jadi semua pintu tertutup kecuali pintu hati, ya. Kemudian untuk barang, kurir barang seperti JNT, JNE, dan lain sebagainya, ini akan ada di Satpam. Selain kurir makanan seperti yang disampaikan oleh Mbak Anis. Nanti kalau kurir makanan ini Mbak Lia nanti yang akan protes. Ya. Kemudian yang terakhir tentang kedisiplinan kehadiran, disepakati sebanyak 32 orang absen 4 kali di jam 7.30 sampai ke jam 8, jam 12, jam 13, dan 16. Nah, yang untuk yang pasal 100 ini hanya 7 orang yang milih, BKO 14 orang yang milih. Tidak ada yang milih jempol ke bawah dan jempol tengah ya. Dan kita sepakati bersama untuk absen 4 kali kedisiplinan untuk kehadiran sebanyak 33 orang kita sepakati bersama teman-teman. Oke ya. Disepakati Ibu? Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi ini kesepakatan kita bersama. Nanti kita akan buat nota dinas, Mbak Ipe, Mbak Cici, teman-teman SDM. Kita akan membuat SOP-nya seperti apa dan kita akan berproses dari 1 November, 1 Desember kita evaluasi, Januari baru kita berproses. Dan nanti juga berlaku untuk teman-teman yang mempunyai target-target dari pusat, kalau yang tidak ada juga berlakunya sama. Yang ini belum selesai yang non operasional, yang operasional. Kita kan belum berlakukan ya, yang pemotongan token 3 kali pemanggilan gitu ya Mbak? Belum ya, karena kalian memang kayaknya dengan kepala baru tuh sukanya ngetes gitu ya. Jadi susah nih akhirnya kita nol lagi gitu kan. Jadi berlakunya juga begitu mulai sama yang yang operasional nih yang KBRN yang tidak memenuhi target bagaimana? Mulainya sama ya, diulangi lagi gitu. Diulangi lagi atau piye ini loh? Operasional piye? Nanti kita mengeluarkan nota dinas karena sudah melanggar waktu sholat cukup banyak. Karena Sumeneb cepat sekali waktu sholatnya. Kita akan membuat nota dinas. Melanjutkan ketentuan dari Kepala RRI sebelumnya Mbak Agus ini terkait operasionalnya gitu ya Mbak ya. Kita akan melanjutkan karena kebijakan Kepala RRI itu bukan kebijakan person. Tapi kebijakan lembaga. Dan ini menjadi spirit untuk kita semua. Sekali lagi untuk yang sudah lama di RRI. Yang di depan dan selain 33 orang, itu punya tanggung jawab bagaimana kita melandaskan sebuah kebijakan yang memang sudah dilakukan oleh leluhur kita, orang-orang terdahulu kita. Bahasa saya kemarin ke teman-teman bagaimana kita merintis RRI Sumeneb menjadi sesuatu yang luar biasa karena 33 energi baru, teman-teman ASN baru di RRI Sumeneb itu adalah energi yang besar sehingga kita bisa memberikan contoh terbaik untuk yang sudah lebih dari 5 tahun di RRI Sumeneb. Jangan sampai kita lupa pernah dikasih contoh terbaik oleh leluhur atau oleh saudara-saudara kita yang sudah pensiun. Pilih contoh terbaik untuk kita teruskan kebaikan itu sehingga menjadi jariah kebaikan untuk kita. Jadi hari ini kita sedang menulis sejarah untuk RRI Sumeneb karena ada 33 orang yang tidak pernah melihat figur-figur orang hebat di RRI Sumeneb khususnya.
Jadi tolong ini kita melandaskan sebuah warisan, menyiapkan sebuah kebijakan untuk menjadi role model atau role model teman-teman yang baru masuk di bawah 5 tahun di RI Sumeneb. Karena mereka kehilangan sosok tokoh sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kesimpulannya mereka, oh nggak apa-apa gitu kan. Sehingga mudah-mudahan kita bisa memberikan apa sih kebaikan-kebaikan yang bisa dilanjutkan oleh junior-junior kita begitu. Niat kita adalah meletakkan sebuah proses SOP yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman ketika mereka belum tahu pegangan mana yang harus dilakukan ketika ada sebuah program atau kegiatan di RRI Sumeneb atau ada aturan-aturan yang harus kita lakukan bersama. Panjang sekali rapat hari ini karena ini saya rindukan selama 100 hari kerja saya. Mohon maaf, saya merindukan ini 100 hari kerja. Mohon maaf kalau lama sekali 2 jam kita ngomong dan saya paling banyak ngomongnya. Kalau orang banyak ngomong biasa banyak keplesetnya dan banyak dosanya. Jadi mohon maaf kalau saya kebanyakan ngomong, mohon maaf kalau saya mungkin kebijakannya juga tidak populer. Tapi sungguh ini saya sedang memperjuangkan, sama-sama memperjuangkan RRI tetap eksis di tengah gesekan-gesekan yang ada. Direksi setiap hari rapat, direksi setiap hari berjuang untuk kita. Maka kita pun harus ikut berjuang dan berdoa untuk itu. Karena dari Komisi 7 yang kemarin disampaikan selalu menanyakan apakah RRI tidak kita musnahkan saja. Itu kan sedih gitu kata-kata gitu. Dan kita ada di dalamnya. Mungkin itu sekali lagi saya kebanyakan ngomong, mohon maaf besar-besarnya. Mohon maaf. Oh monggo silakan yang mau tanya. Masih ada pertanyaan? Boleh. Sebelum kita tutup. Ini yang biasa sholat tepat waktu, mohon maaf. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Kita kan sudah sepakat terkait absensi 4 kali. Ini Nah, mesti yang 2 jenis kelamin. enggak Bu, itu nanti mungkin bisa dijelaskan Kasus kembali ya Bu. Nah, misal kalau misalnya pada 4 kali itu ada satu yang tidak absen, apakah dianggap tidak absen 1 hari atau memang diberlakukan sanksi gitu? Sanksi apa kalau memang sanksi gitu? Nah, berlaku juga yang untuk senam. Kalau misalnya telat, apakah ada sanksi? Atau cuman hanya ditutup pagarnya terus nunggu di luar? Ya udah kalau cuma nunggu di luar ya nggak apa-apa kalau telat gitu. Kalau tidak ada sanksinya gimana gitu Bu? Soalnya kita kan sudah mengikuti regulasi yang lalu adalah aturan Bu Agustini bahwasanya kita diberlakukan dengan sanksi mungkin pemotongan tukin dan segala macamnya after memang 3 kali tidak mengikuti akan dipanggil. Apakah kita mengikuti itu lagi atau yang tadi itu Bu hanya telat misal apel kita pintu ditutup ya udah kan biasanya nunggu di luar ya udah nunggu di luar apa sanksinya ke kita yang tidak yang maksudnya cara untuk mengubah pola itu gitu Bu kan ya kalau telat ya udahlah telat aja ntar juga dibuka setelah setengah jam gitu. Oke, Gitu, terima Bu. kasih Terima kasih ya, Bu. pertanyaannya. Jadi tadi seperti masukan Mas Warid, kita kan masih berproses di bulan November. Kita evaluasi, mulai 1 Januari akan ada pemotongan tukin. Jadi kita akan akumulasi jadi, nanti kita akan saling, kemarin sempat saya sampaikan, tidak tahu di rapat atau di mana, saya ingin membacakan di setiap apel tuh teman-teman yang hari seminggu itu melanggar aturan. Akan saya bacakan di rapat, di apel, dan nanti akan direkap. Dan ketentuan ini akan kami rumuskan. Saya kan baru menjaring. Tadi ada masukan dari Mas Farid, akan ada tahapan-tahapan. Pertama kan ini lagi sosialisasi. Akan ada teguran. Teguran kan berapa Mas Farid? 2 kali ya? Lisan tertulis gitu kan. Saya kan masih sepakat nih loh. Saya akan melanjutkan, harusnya saya tinggal melanjutkan kebijakannya Mbak Agustini. Cuma karena teman-teman ngetes saya dan saya tidak ingin membuat apa ya sesuatu tuh kayaknya emosional enggak. Saya menempatkan kita orang dewasa, ayo berpikir, apakah saya pantas menerima hak-hak saya seperti ini sementara kewajiban saya sampingkan? Kan saya pertanyaan gitu. Harusnya kalau kita dewasa berpikir dari awal perkataan saya, teman-teman bisa menyimpulkan. Cuma teman-teman selalu berpikir kepingin enaknya saja. Saya kan bilang, saya tanda tangan loh. Kalau saya nggak mau tanda tangan, kan misalnya saya nggak mau tanda tangan, tukin kalian sampai kalian sepakat mau apa, apa Mas Jafar, saya mau tanda tangan setelah tanggal 20, boleh dong.
Kan itu kewenangan saya sebagai penguasa pengguna anggaran. Tapi saya mencoba teman-teman memahami apa sebaiknya, apa yang harus dilakukan ketika ada regulasi-regulasi baru ini. Teman-teman kayaknya ngetes pimpinan selalu gitu kan. Maunya yang enak-enak, maunya haknya sesuai gitu kan. Ketika ada kebijakan gejolak. Sementara ketika gaji tidak tepat waktu tuh ini protes gitu kan. Gaji tepat waktu nggak pernah ngomong gitu kan. Itu gimana? Kita kan orang dewasa gitu loh. Saya menginginkan teman-teman berpikir dewasa dengan semua keadaan yang kita miliki. Berpikir dewasa. Pantasnya kalau saya melanggar diapakan ya? Baca lagi Perdikbud nomor 1 tahun 2024. Nanti saya share, dibaca lagi. Apa langkah yang saya dilakukan gitu kan? Itu juga salah satu bagaimana kita memahami tentang tugas-tugas kita. Nanti akan saya rumuskan, karena ini kan rapat lagi menjaring aspirasi sesungguhnya. Ketika sudah sepakat seperti ini, saya akan mengeluarkan regulasi, yang ada. Karena saya seharusnya tinggal running gitu kan, karena saya baca memori jabatan. Gitu. Itu nanti akan kita susun. Kita akan mencoba teman-teman maunya santai, saya pun akan perkuat dengan kewenangan saya sebagai kepala RRI. Oke? Saya nggak akan ngomong banyak-banyak soal kamu harus ini nggak, sebenarnya nggak kepingin. Kalau kamu merasa saya melanggar nggak apa, ya udah saya kepala RRI, ya saya juga punya hak gitu kan. Karena saya sudah menyampaikan peraturan yang sudah ada, selebihnya tinggal bagaimana kita melaksanakan dan bagaimana saya melakukan kewenangan-kewenangan yang bisa saya lakukan gitu kan. Nanti akan kita susun gitu kan regulasi yang akan kita lakukan, misalnya 1 kali tidak absen seperti apa, 2 kali seperti apa, 3 kali seperti apa. Nanti saya susun dengan tim SDM terkait hal tersebut gitu. Akan kita keluarkan nota dinas. Ini kesepakatan kita di sini ya, bukan apa yang saya perintahkan. Ini polling, ini kesepakatan, dan saya pun menjaring aspirasi, monggo maunya apa, kalau maunya seperti ini, berikan saya, apa sih namanya tadi, jaminan. Karena sekali lagi, saya tanda tangan di semua hak-hak yang kalian terima. Beri saya jaminan. Saya hanya minta jaminan aja gitu kan. Dan hasil rapat ini pun akan disampaikan ke Dirjen SDM, dan saya tidak memutuskan. Keputusan ada di floor, saya menempatkan teman-teman sebagai manusia dewasa yang butuh pekerjaan ini. Itu saja, ada yang mau disampaikan lagi? Boleh, sudah saatnya sholat dan makan siang. Sudah ya, saya juga sudah kebanyakan ngomong, tidak baik kebanyakan ngomong. Ya, terima kasih perhatiannya, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk lembaga dan untuk keluarga kita. Terima kasih kehadirannya. Selamat untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan juga semua angkasawan-angkasawati RRI Sumeneb. Mohon izin saya melanjutkan perjalanannya Mbak Farida. Ya, selanjutnya kita tutup dengan doa. Kami persilahkan kepada Mas Faisal Warid untuk memimpin doa sebagai Ketua PBI yang baru juga. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya membaca doa dalam sesuai tuntunan umat Islam dan bagi yang non-Muslim berdoa sesuai tuntunan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله يا فتاح يا عليم
يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا من علم إبراهيم الحكمة علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Faisal Warid sudah memimpin doa, dan berikutnya sebelum kita tutup, kita apresiasi untuk teman-teman yang berbaris di depan begitu, yang ada di depan-depan. Jadi apresiasinya berupa nanti dari depan berbaris ke belakang begitu, diawali dari rekan-rekan yang di depan untuk mengambil makan dan absen. Jadi baris pertama dulu silakan, jadi biar tidak berebut begitu. Silakan dimulai dari ujung sana, Pak R, Mas Yudi, silakan urut ya, disiplin ke belakang, dan ya kita tutup dulu. Iya, maaf ya, kita tutup dengan rasa syukur yang luar biasa dan juga doa Hafaratul Majelis untuk bisa semakin berkah lagi karena ada banyak program yang baik yang dihadirkan Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sesuai dengan urutan ya tadi. Yang perempuan juga maksudnya. Aduh barutan gini. Mohon berbaris rekan-rekan biar tidak berebut. Ya sudah, ini tidak bisa diatur untuk berbaris nampaknya. Silahkan diambil. Sudah ya Bu ya berarti? Sudah. Terima kasih.